Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas mengenai alur dari mediasi dan prosedurnya. Ya, bahwa dalam mediasi itu ada suatu amanah ya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa urusan perdata harus diupayakan perdamaian ya dengan cara mediasi. Kalau dalam Undang-Undang Peradilan Agama ya harus mengupayakan dengan mediasi terlebih dahulu. Artinya memang mediasi bukan hanya menjadi murni proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan non litigasi, tapi sudah menjadi proses litigasi. Artinya apa? Bahwa dalam proses peradilan pun bahwa nanti pengadilan tetap mengupayakan memediasi para pihak yang bersengketa. Artinya bahwa mediasi ada dalam ranah litigasi. Ya. Lah, yang akan kita kaji kali ini bagaimana alur mediasi itu, baik dalam proses litigasi atau juga dalam proses non litigasi murni dari proses non litigasi. Saya jelaskan pertama kali mengenai bagaimana alur mediasi dalam proses litigasi. Bahwa karena amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa dan juga ada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa ketika ada gugatan perdata ke pengadilan, bahwa ya ada gugatan salah satu pihak, misalkan ada perselisihan dan salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka nanti kan pengadilan akan meregistrasi perkaranya. Terus ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakimnya. Lalu majelis hakim nanti akan menentukan hari sidangnya. Oke, hakim sudah menentukan hari sidang pertama. Sudah menentukan hari sidang kan, di saat itu juga hakim harus mengirimkan surat gugatan kepada si tergugatnya supaya dapat menyusun kerangka jawaban, bisa menghadiri persidangan kan begitu. Lah, ketika hari sidang pertama, hal yang pasti dilakukan kalau urusan perdata itu adalah mengupayakan perdamaian. Dan upaya damai yang dilakukan itu adalah dengan cara mediasi. Dan di hari sidang pertama itu akan ada penunjukan mediator. Baik itu mediator hakim ataupun mediator pihak lain yang bersertifikat. Maka yang menjadi mediator itu tidak hanya hakim saja, pihak lain yang memiliki sertifikat mediator tentu melalui pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Salah satunya Hadus Minimah, saya memiliki sertifikat kompetensi mediator konsiliator dengan gelar CMC, Certified Mediator Konsiliator, maka saya bisa menjadi mediator non hakim yang perannya sama dengan hakim dalam urusan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Oke. Lalu setelah penunjukan mediator itu, maka mediasi sepenuhnya dilakukan oleh mediator. Maka dilakukanlah proses mediasi. Dengan mediator tadi itu para pihak sepenuhnya sudah tidak menggunakan pengadilan lagi, artinya menggunakan hakim lagi, tapi sudah bagaimana kemudian proses penyelesaian sengketa itu dirundingkan antara para pihak dengan melibatkan mediator yang telah ditunjuk oleh hakim yang bersidang menangani perkara itu. Lah, proses mediasinya nanti saya akan jelaskan di bagian lain ya. Setelah proses mediasi selesai, apapun nanti hasilnya, mediator harus melaporkan hasil mediasi kepada hakim yang memeriksa perkara itu. Jadi dilaporkan. Apa laporannya? Tentu dua isi laporannya. Berhasil
berdamai atau tidak berhasil berdamai. Itu laporannya. Kalau di pengadilan itu sudah ada template pelaporannya. Ya. Terus jika berhasil suatu mediasi itu tentu mediator, dibantu mediator, para pihak harus membuat yang namanya perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian. Nanti ketika melaporkan kepada majelis hakim, itu yang akan menjadi dasar untuk mengambil putusan. Dalam perjanjian atau kesepakatan perdamaian itu harus diurai apa saja hal-hal yang didamaikan. Tuntutan dulu itu misalnya ya, tuntutan penggugatnya apa saja. Tentu kemudian bagaimana tanggapannya tergugat. Dalam mediasi dirumuskan bersama apa yang disepakati. Apakah sama nggak dengan kesepakatan dengan tuntutannya dulu itu. Itu dirumuskan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam melalui proses mediasi itu. Nanti kalau misalkan sudah muncul kesepakatan, tentu harus harus dicabut gugatannya. Dengan pencabutan gugatan itu ya tentu dasar bagi hakim untuk membuat penetapan akta perdamaian atau yang disebut dengan akta van dading, yaitu akta perdamaian bahwa keputusan perjanjian atau kesepakatan kerjasama itu akan dimuat dalam putusan pengadilan yang isinya sama dengan kesepakatan perdamaian itu. Namanya akta van dading dalam bentuk putusan. Ini nanti akan kekuatannya mengikat layaknya keputusan hakim. Karena memang keputusan hakim itu namanya isi-isinya walaupun dirumuskan bersama itu ya harus diterima dan dieksekusi sesuai dengan isi keputusannya. Itu kalau dalam proses mediasi menggunakan jalur litigasi ya sudah kadung melakukan gugatan ke pengadilan. Tapi bisa saja memang karena alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan di luar pengadilan, tidak pernah ada gugatan-gugatan sebelumnya di pengadilan. Nah, kalau begitu maka para pihak sejak awal kalau memang sudah sepakat untuk menggunakan jalur mediasi sebagai penyelesaian sengketa, maka harus disepakati dulu siapa mediator yang akan ditunjuk. Tentu harus mencari yang bersertifikat. Ini bukan promosi. Bisa saja jika Anda punya sertifikat, sepakat dengan masing-masing pihak untuk menunjuk saya sebagai mediator karena saya sudah punya sertifikat. Tentu harus disepakati dulu, setuju nggak kalau saya menjadi mediatornya. Khawatir salah satu pihak mencurigai, itu ada kedekatan tertentu atau cenderung tidak netral, ya jangan dipilih. Maka pilih orang yang punya sertifikat mediator dan itu bisa netral sikapnya. Nah, ketika memilih mediator maka tahap berikutnya ya proses mediasi. Seperti sama dengan proses mediasi di pengadilan. Nah, proses mediasi ya nanti saya jelaskan juga proses mediasi itu. Ketika proses mediasi selesai dengan endingnya adalah kesepakatan bersama, nanti kesepakatan itu bisa dilakukan dua hal. Mengajukan penetapan ke pengadilan atau cukup selesai dengan kesepakatan bersama itu. Karena memang awalnya berangkat dari kesukarelaan, ketika sudah muncul kesepakatan bersama silahkan itu langsung dieksekusi masing-masing pihak. Tergantung isi keputusannya, isi kesepakatannya tanpa harus ada putusan pengadilan. Tapi misalnya masing-masing pihak khawatir ada yang tidak sukarela mengeksekusi, mematuhi isi kesepakatan, boleh. Nanti perjanjian atau kesepakatan perdamaian itu dimintakan penetapan ke pengadilan untuk dibuat akta perdamaiannya, akta van dadingnya, supaya lebih memiliki kekuatan hukum. Boleh saja. Jadi bukan diawali dengan gugat menggugat, tapi langsung nanti menggugatnya adalah permohonan penetapan akta perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian. Tentu proses akan ada pemeriksaannya juga, betulkah sudah ada
proses perdamaiannya, kesepakatannya adalah ABC ini, kalau disetujui, maka itu nanti betul-betul akan menjadikan putusan oleh pengadilan. Terakhir, bagaimana kemudian proses mediasi itu dilakukan? Ya, baik dalam proses mediasi pengadilan, litigasi, atau proses mediasi di luar peradilan. Pertama, ketika sudah ditunjuk mediator, yang harus dilakukan adalah menentukan aturan mediasi. Harus masing-masing pihak sepakat aturan mediasinya apa saja. Misal apa aturan mediasi yang harus disepakati ya, disepakati bersama. Misalnya tidak boleh, misalkan ya, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar gitu ya, tidak boleh melakukan kekerasan fisik, tidak boleh mengancam misalnya. Nah, itu salah satu hal-hal yang bisa diatur supaya nanti ketika proses mediasi berjalan, para pihak tidak bertentangan atau melanggar dari aturan mediasi itu. Itu pertama. Jadi membuat aturan mediasi. Mediator dengan kesepakatan para pihak membuat aturan mediasi. Berikutnya, menentukan waktu pertemuan. Ini kan waktunya terbatas, hanya 30 hari. Maka harus diatur kapan saja akan bertemu, dijadwal, di mana tempatnya, jamnya berapa lama, disepakati bersama. Ini kan untuk memudahkan proses mediasi. Bahwa ya waktunya 1 jam, jam 10 sampai jam 11, tempatnya di kantor mediator atau di kafe atau di rumah siapa misalnya. Silakan diatur waktu mediasinya. Proses mediasi berikutnya adalah gitu ya. Jadi menginventarisir masalah. Jadi apa sesungguhnya yang dipermasalahkan oleh masing-masing pihak? Ya. Jadi harus mencari apa dari pihak pertama, apa masalahnya yang diperselisihkan. Pihak B apa masalah yang diperselisihkan? Apa yang tidak diterima, apa yang diinginkan. Baik itu masalah hukum atau masalah-masalah lain harus diinventarisir. Jika memungkinkan sekali bisa lakukan kaukus. Apa kaukus itu? Pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak. Jadi kan kalau mediasi bertemunya dua belah pihak, ada mediator. Bisa saja saat bertemu kedua belah pihak itu masih enggan untuk mengungkap hal-hal yang sebenarnya, atau enggan untuk memunculkan apa yang sesungguhnya menjadi pemicu adanya perselisihan. Nah, maka kadang penting mediator itu bertemu secara kaukus, bertemu secara terpisah. Tetapi syaratnya aturan mediasi disepakati dulu. Saat aturan mediasi disepakati bahwa nanti jika perlu mediator akan bertemu secara terpisah dan diketahui oleh pihak lain waktu dan tempatnya. Gitu. Misalkan A dan B berselisih, A dan B ini butuh pertemuan khusus. Mediator akan bertemu dengan A. Kapan di mana diketahui oleh B. Mediator bertemu dengan B kapan dan di mana diketahui oleh A. Itu namanya kaukus. Barangkali dengan kaukus problem-problem lebih mudah ya, karena sudah bertemu berdua kan. Bertemu berdua akan lebih terbuka, keinginannya lebih terbuka, hal-hal kecil bisa lebih terurai, dan mau misalkan bisa menerima tawarannya, tapi juga dengan opsi-opsi lain. Nah, itu akan barangkali akan lebih memudahkan untuk merumuskan opsi-opsi penyelesaian sengketa. Berikutnya nanti memang ketika sudah diketahui kan, jadi masing mediator juga harus menyampaikan kepada pihak lain bahwa pihak lain menginginkan begini. Sampaikan juga kepada pihak lainnya bahwa pihak lain juga pertemuan kaukusnya menginginkan begini. Itu ketika sudah muncul opsi-opsi itu kan akan mengerucut. Mediator tugasnya adalah menyusun opsi-opsinya.
Dari A muncul mintanya apa. Opsi-opsi ini yang mungkin kan bisa dipertemukan lewat kaukus. Nah, itu diinventarisir, ditulis bahwa bagaimana kalau opsinya ternyata muncul sudah ada kesamaan persepsi tentang ini. Gimana kalau ini yang menjadi kesepakatan? Tapi itu lahirnya dari masing-masing pihak. Oke, kalau sudah bertemu opsinya disepakati oleh masing-masing pihak, lalu buatlah perjanjian perdamaian. Jadi perjanjian perdamaian itu lahir dari suatu proses proses mediasi yang lahir dari keinginan para pihak saja. Jadi mediator murni menjadi fasilitator dari proses mediasi yang dilakukan. Itu proses mediasi, baik itu dilakukan oleh mediator dalam hal litigasi ataupun non litigasi. Semoga bermanfaat.